ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, pada kemarin ketika kita mempelajari dua ayat terakhir dari surat Ali Imran, di dalam ayat 199 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya sebagian dari golongan ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani dulu di zaman Nabi, laman, sungguh ada orang yang yu'minu, dia beriman billahi kepada Allah, wama, dan dia beriman kepada apa yang unzila telah diturunkan ilaikum kepada kalian, yaitu Al-Quran, wama unzila ilaihim, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. Orang-orang ahli kitab itu tadi khosyi'ina lillah, sebagian dari orang-orang ahli kitab yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, mereka itu orang-orang yang tunduk kepada Allah, merendah kepada Allah. La yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka tidak suka menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit ini. Mereka tidak menginginkan dunia dengan mengorbankan ayat-ayat Allah atau menjual ayat-ayat Allah atau mengorbankan keyakinannya atau agamanya, hanya untuk mendapatkan dunia. Ulaika, mereka yang seperti itu, lahum, untuk mereka balasannya, ajruhum, balasan mereka, inda rabbihim, di hadapan Allah, ya. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, ya, balasan mereka di hadapan Allah yaitu surga. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Nah, dinyatakan bahwa ada di antara orang ahli kitab yang beriman, dan kalau mereka beriman, kalau orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu mau beriman kepada agama Allah ini, kepada Al-Quran ini, maka mereka akan mendapatkan dua pahala, kata Allah, ya, di dalam surat atau ayat yang lain yang kemarin sudah dibacakan, antara lain di surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 52 sampai 54, ya. Kemudian selain itu juga waqala, dan Allah berfirman di dalam ayat lain yang menerangkan bahwa di antara orang ahli kitab itu ada yang mau beriman. Mereka sudah beriman kepada Taurat, sudah beriman kepada Injil, kemudian mereka mau beriman juga kepada Al-Quran. Itu yang dimaksudkan, yang akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Waqala, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa, dan sebagian dari kaumnya Nabi Musa, ummatun, ada sekelompok orang, yaitu satu umat, yang yahduna, mereka mengambil petunjuk, mereka mengikuti petunjuk, ya, bil haqqi, dengan benar. Yahduna bil haqqi, mereka mengikuti petunjuk dengan benar, ya, mereka mau mengikuti petunjuk atau berjalan dengan petunjuk atau memilih petunjuk Allah.
wa bihi ya'dilun, dan dengan petunjuk, dengan kebenaran itulah ya'diluna, mereka selalu berbuat adil. Jadi kita juga begitu ya, supaya menggunakan Al-Qur'an ini dalam kehidupan ini untuk berlaku adil. Berlaku adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berlaku untuk semuanya. Menempatkan Allah pada tempatnya. Yakni Allah itu yang tertinggi, Allah itu yang maha besar, Allah itu akbar, yang maha besar. Kita tidak boleh menempatkan sesuatu siapapun atau apapun lebih besar dari Allah, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh membesarkan atau menganggap besar apapun atau siapapun melebihi Allah, tidak boleh. Itu syirik namanya. Dan itu dosa yang terbesar. Ya, kita menempatkan Al-Qur'an pada tempatnya, yakni Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia. Buku yang paling bagus, yang paling mulia itu ya Al-Quran itu. Ya, kemudian kita menempatkan orang tua pada tempatnya. Kedua orang tua kita harus kita tempatkan urut-urutannya sesudah Allah yang kita patuhi dan taati, kita dengar dan kita patuhi taati omongannya, ya ini kalamnya, firmannya. Nomor 2 yang harus kita dengar dan kita ikuti, kita taati adalah omongan Rasul, ujar Rasul. Ya, selain ujar Allah nomor 1, ujar Rasul nomor 2. Apa yang diomongkan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita patuhi, kita taati. Lalu setelah itu nomor 3, itu kedua orang tua kita yang harus kita dengarkan omongannya, yang harus kita taati apa maunya. Setelah kita harus mendengarkan dan melaksanakan apa maunya Allah, yang kedua apa ya maunya Rasul, yang ketiga apa maunya orang tua. Itu kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Itu itu adil. Kita menempatkan orang tua nomor 3 sesudah Allah dan Rasul dan kemudian orang tua. Setelah itu baru pemimpin-pemimpin ini. Ya, ini para Amirul Mukminin, para pemimpin orang-orang beriman. Ya, jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda. Ya Rasulullah, saya mau berangkat perang ikut dengan engkau ya Rasulullah. Pemuda ini tadi masih berumur 15 tahun, kurang dikit. Ya Rasulullah, saya mau ikut perang bersama engkau ya Rasulullah, membela Islam ini. Saya tidak rela Islam dijelek-jelekan, dihina. Nabi bertanya, tunggu dulu, kamu sudah minta izin kepada orang tua apa belum? Kamu punya orang tua apa enggak? Masih hidup enggak orang tuamu? Ahayyun walidaika, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Kata Rasul, tanya sama pemuda tadi. Si pemuda menjawab, bala iya masih hidup ya Rasulullah. Kamu sudah minta izin sama orang tuamu untuk ikut perang bersamaku? Belum ya Rasulullah, ku tinggal mereka nangis di rumah, ku tinggal. Nah, orang tahu anaknya mau ikut perang, orang tuanya nangis ditinggal. Apa kata Rasul? Irji ilaihima, pulang kamu ketemui kepada keduanya. Ya. Bikin mereka berdua senang. Ya, sebagaimana engkau sudah bikin keduanya menangis. Ayo pulang kamu, bikin kedua orang tamu tertawa lagi, senang lagi. Setelah kamu bikin dia mereka menangis. Gak diizinkan. Padahal itu mau berangkat perang loh, yang resikonya mati. Nah, sampai itu berangkat ngaji aja keberatan kok. Padahal dikira resikonya itu nggak ada, resikonya itu malah dikasih makan sebentar lagi ini. Astaghfirullahaladzim, gitu mau masuk surga. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini diajari oleh Allah untuk bersikap adil. Adil tadinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang tua ditempatkan pada tempatnya. Jangan kita menyamakan orang tua
lebih rendah daripada orang lain, jangan. Masya Allah, ada orang yang nggak ngerti agama, nggak pernah ngaji seperti sampean tiap hari kan ngaji. Ini ada orang dia itu nggak pernah ngaji, saya tahu dia nggak pernah ngaji, non muslim kok dia, gimana mau ngaji? Tapi walaupun non muslim, orang selama dia masih manusia, tetap ada sisi baiknya. Tidak semua orang muslim itu baik. Orang muslim yang jahat juga ada, nembak temannya sendiri ada kok. Polisi nembak polisi sampai hari ini belum kelar itu. Ya. Itu temannya itu muslim yang nembak kira-kira. Tapi kalau yang nembak Elisir itu ya bukan muslim itu ya. Tapi kira-kira saya kok nggak percaya yang nembak Elisir itu. Kalau betul yang nembak Elisir itu, kenapa yang dipakai senjatanya jenderal? Nah, jadi rame ini kasus ini. Ya, jadi saudara sekalian, ada non Muslim ini Pak, dia ngomong karena omongannya ini bagus dari kacamata kemanusiaan, ya dari sisi kemanusiaan. Apa dia bilang? Mana ya dia bilang ini? Duh, kok ini bunyi nanti ini. Nah, ini loh. Jangan pernah kamu memuji-muji orang selain orang tuamu hanya karena dia berjabatan, bertahta dan berharta. Ini orang non muslim loh yang ngomong ini. Karena hanya orang tuamu lah manusia yang tanpa tipu daya dan ikhlas, bahkan mampu menerima anaknya dalam suka dan duka. Apalagi sampai berdesak-desakan meminta foto selfie dengan orang lain yang bukan orang tuamu, lalu dipajang di dinding agar dilihat orang tuamu, ya, atau agar dilihat orang lain. Kamu adalah orang yang hebat karena bisa foto dengan orang itu. Padahal foto orang tuamu saja enggak ada. Masya Allah. Orang hebat dalam hidup ini hanya orang tuamu. Dia ngomong lagi di bagian yang lain. Orang tua itu punya anak 7. Dia bisa mengurusi anaknya. Kalau orang tua saya punya anak 8. Saya anak nomor 8. Orang tua itu punya anak 8 orang seperti orang tua saya misalnya. Mereka bisa menghidupi, bisa mencarikan nafkah, mengurusi sejak lahir kecil nangis sampai gede, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa jadi orang dalam tanda petik. Orang sering begitu. Kamu nanti besar kamu jadi orang ya nak ya. Memangnya bukan orang ini. Mari kita mengaca, melihat diri kita masing-masing. Kita ini sudah berbuat apa kepada kedua orang tua kita? Karena kita disuruh bersikap adil, menempatkan orang tua pada tempatnya, menempatkan Allah pada tempatnya, menempatkan Rasul pada tempatnya, menempatkan orang tua pada tempatnya. Kita sudah berbuat apa kepada orang tua kita kalau mereka masih hidup? Sehingga kata Rasulullah SAW, rahima anfu rojulin. Oh begitu rahima anfu rojulin. Rahima anfu rojulin. Apa itu artinya? Rahima itu kalau bahasa Jawanya geruwung, bolong hidungnya, nggak punya hidung. Ya artinya celaka manusia itu, celakalah manusia, celaka manusia kata Nabi. Yakni manusia yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya masih hidup, tapi dia tidak masuk surga. Celakalah manusia yang seperti itu. Apa maksud kata Nabi itu? Celakalah orang, celakalah manusia yang mendapati masih sempat hidup dengan kedua orang tuanya, salah satu atau kedua-duanya masih sempat hidup dengan salah satu atau kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak
menjalankan perintah Allah untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Padahal berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini kita ngerembuk ya dilun ini tadi ya. Kita lari dulu keluar, menengok keterangan yang lain. Itu ada ayat Quran, ini saya ambil contoh. Surat An-Nisa, besok insya Allah kita akan sampai pada surat An-Nisa. Tapi ayat-ayat yang penting saja, kita ulang ya, kita tekankan yang masih kita langgar atau belum kita laksanakan. Di ayat ke-36 kalau tidak saya keliru ya, surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih. Nah, ini dia ayat 36. Perhatikan nih, Masya Allah nih. Satu ayat ini saja kalau dijalani dalam kehidupan manusia, gak ada masalah apa-apa dalam kehidupan manusia ini. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Saudara, surat An-Nisa ayat 36 ini coba perhatikan, jangan tidur ya. Oh, baru aja bangun tidur kok mau tidur lagi. Ya. Allah berfirman, wa'budullaha, dan menyembahlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Beribadahlah kalian semua kepada Allah, wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan bihi dengan Allah syai'an, sesuatu apapun. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Allah itu tidak punya anak dan tidak punya istri. Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Itu harus kamu yakini itu. Kalau tidak begitu, kamu bukan orang beriman. Orang beriman tuh yang seperti itu modelnya. Nah, setelah Allah menyuruh kita beribadah, apa perintah Allah yang kedua? Sudah perhatikan. Ini ada perintah sekaligus larangan. Kita disuruh beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah saja, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perintah kedua sesudah menyuruh kita beribadah atau bertauhid, apa? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu itu hendaknya kalian berbuat yang baik, berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Orang-orang tua kita itu Pak, Bu, ketika mereka mengasuh atau memelihara kita waktu kecil, mereka dengan senang hati itu mereka menggendong anaknya atau cucunya, padahal dia capek, dia sakit, pinggangnya sakit, anaknya cucunya minta gendong, digendong itu dengan ikhlas itu menggendong itu, nggak ada rasa keberatan sama sekali, diurusnya, digendongnya anaknya, cucunya yang masih yang dalam keadaan sakit itu, dibawa berobat, keluar uang untuk bayar anaknya berobat, ya itu dilakukan dengan penuh, dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Kalau dia perlu uang apa untuk sekolah, dicarikan tuh uang untuk sekolah anaknya sampai akhirnya berhasil lulus, dia jadi sarjana kah, dari sarjono kah gitu. Ya. Terus itu kalau kita sekarang berbuat baik sama orang tua kita, nggak seperti itu. Waktu orang tua kita dulu memelihara kita masih kecil, digendongnya kita, sudah siap berangkat ke kantor, yang polisi pakai pakaian polisi, yang tentara pakai pakaian tentara, yang pegawai negeri pakai seragam pegawai negeri atau ASN, yang swasta pakai seragam swastanya, sudah digendong saking senangnya punya anak baru aja lahir, baru umur berapa bulan gitu, ditimang-timangnya, dicium-ciumnya, aduh ya Allah ini anak saya ini cantik banget ya Allah, manis banget, tiba-tiba kencing anaknya, basah bajunya, nggak marah itu bapak ibunya itu dikencingi itu.
Duh nak, kamu kenapa kencingin aku nak? Padahal cuma gitu aja. Bapak sudah mau berangkat kantor ini harus ganti nih nak. Tapi nggak marah. Diberakin anaknya berak, dicebokin, nyebokin anaknya, cucunya itu dengan senang hati orang tua kita. Coba ketika kedua orang tua kita sudah tua, dia tidak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur, makan harus disuapin. Mau kita nyuapin? Pernah kita nyuapin orang tua kita? Ayo, siapa yang masih punya orang tua? Yang sudah tua. Kalau sampai-sampean tidak bisa masuk surga karena berbuat baik kepada ibu atau bapak sampean, oh manusia yang celaka sampean. Celakalah manusia itu, celakalah manusia itu, celakalah manusia itu kata Nabi. Rohima anfu rojulin yang wajada abawaihi ahaduhuma au kilahuma, yang mendapati kedua orang tuanya salah satu atau keduanya yang kibria dalam keadaan sudah tua, atau kama qala Rasulullah SAW, falam yadkhulul jannah, lalu dia tidak bisa masuk surga karenanya. Itu artinya apa? Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah tidak bisa apa-apa, itu jalan menuju surga itu. Tapi banyak di antara kita yang tidak melakukannya. Punya orang tua nggak pernah ditengok, nggak pernah diurusi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ngapain kita ngaji tiap hari kayak begini ini kalau kelakuan kita nggak berubah? Saya pun menyesal kenapa ibu saya meninggal dunia di saat saya tidak bisa menyaksikan ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal dunia, saya masih piknik, Masya Allah, ya Allah, ya Rahman. Piknik di Swiss sana Pak, naik kereta gantung itu loh, yang terkenal di Swiss itu. Di tengah-tengah naik kereta gantung itu dapat SMS, waktu itu belum ada WA, HP-nya masih HP jadul itu. Ada SMS. Yang masuk menerangkan ibu meninggal, geng, gitu. Ada anak saya, kakak saya ngabari. Ibu meninggal, kaget saya. Ya Allah, gimana ini? Mau pulang nggak bisa pulang ketika itu nggak bisa, besok pun pulang nggak bisa. Karena apa? Nggak mungkin ngurus visa, ngurus itu dalam waktu singkat pergi, kecuali kalau pejabat tinggi ya, lain mungkin. Kalau presiden itu lain. Aku nggak bisa Pak, orang aku ikut rombongan ya. Aduh, ya kalau gimana? Ya sudah dari kejauhan aja kita sholat gaib, menyesal lagi. Begitu juga aku ditinggal istriku, nggak ngelihat itu, aduh menyesal sekali. Istriku meninggal tidak di hadapanku itu loh. Aku sampai hari ini masih menyesal. Kenapa ya Allah kenapa kok? Kenapa ini terjadi ya Allah sampai hari ini? Tiap hari masuk kamar dunia. Ati, kamu di mana Ti? Kayak orang gila kok. Masuk ke kamar mandi, ingat ini biasa dia suka mandi di sini. Ya, pokoknya begitu Pak. Jadi penyesalan itu ada terus. Nah, kembali ke sini tadi Pak. Orang tua kita yang sudah banyak berbuat baik pada kita. Kalau sampai kita tidak bisa membalas, dan memang tidak bisa membalas kita. Gak pernah anak bisa membalas kebaikan orang tua. Gak ada ceritanya anak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Kata Nabi begitu. Gak akan bisa. Ya setidak-tidaknya kita menjalankan perintah Nabi atau perintah Allah ini loh. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat ihsan, berbuat baik tanpa mengharap balasan, tanpa mengharap apa-apa. Seperti orang tua kita mengurusi kita tanpa mengharap apa-apa itu. Coba orang tua kita sekarang yang masih hidup. Dan rata-rata orang tua itu Pak, kalau suruh tinggal di tempat anaknya nggak mau mereka. Nggak suka. Mereka kepingin malah hidup di tempatnya sendiri. Banyak pasien saya orang Udik sana, orang Hulu sana, orang Dayak Pak, tinggal di Hulu sana. Miskin di sana, bertani, anaknya kaya raya di Sampit. Gak mau dia ikut orang tuanya, pengen tetap di kebun sana ngurusin kebunnya. Itu orang tua kita tuh kayak begitu tuh. Berbuat baik kepada anaknya tanpa pamrih, tidak mengharap apa-apa. Disakiti, apakan anaknya sabar, dia urusi anak sampai gede. Nah balasan kita apa sama orang tua kita? Allah menyuruh kita wabil walidaini ihsana. Ini belum lagi di belakangnya. Ini baru ayat Qur'annya. Hadis Nabi juga ada ini. Tadi saya suruh Syahid, carikan kitab ini ketemu nih. Ini kitab Adabul Mufrad, kitab sopan santun pribadi, sopan santun perseorangan. Islam mengajari kita adab. Adabun itu bahasa Arab. Masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi adab, kemanusiaan yang adil dan beradab, dipakai oleh Pancasila itu.
Bahasa Arab itu kamu mau anti Arab. Ya apa? Pancasilanya aja pakai bahasa Arab kok. Ketuhanan yang Maha Esa enggak ada. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa Arab, Pak. Beradab itu bahasa Arab. Adab itu bersopan santun, berperilaku baik. Itu ini Kitabul Adab. Dalam kitab-kitab ini banyak Kitabul Adab. Ini ada kitab Adabul Mufrad. Sopan santun perseorangan, per pribadi. Itu bab pertamanya apa? Tulis ini karya Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab ini. Dia menulis babu qaulihi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surat apa ini? Surat Luqman ya kalau enggak salah ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Surat Luqman juga ada. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Wa wasaina, dan kami Allah telah berwasiat al insana kepada manusia itu biwalidayhi kepada kedua orang tuanya hendaknya husna, berbuat yang baik. Dalam mengupas bab ini, ayat ini, Bukhari mencantumkan hadis ini untuk memahami maksud dari firman Allah bahwa Allah sudah berwasiat kepada manusia supaya dia berbuat baik nomor satu kepada kedua orang tuanya dulu, jangan kepada yang lain. Jangan kepada Pak RT, kepada Pak RW, kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, kepada Pak Bupati, Wali Kota, kepada Gubernur, kepada Presiden. Itu nomor 4 itu, nomor 2 di antara manusia ini. Nomor 3 Rasul, nomor 1, 2 orang tua. Itu baru Pak Presiden dan lain-lain, orang lain, tetangga kita. Itu sesudah orang tua kita diurusi dulu, perhatikan dulu orang tua kita perlu apa dia. Tengoklah, senang orang tua kita ditengok itu. Senang, ditengok aja, enggak usah dibawain apa-apa. Itu senang, apalagi kita bawain makanan kesenangannya, sesuatu kesenangannya. Oh, tambah senang lagi itu anak itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita enggak ada gunanya tiap hari ngaji kalau kepada orang tua kita belum bisa berbuat baik. Imam Bukhari membawakan hadis ini. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sa'altu, aku pernah bertanya an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku dulu pernah bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan Ibnu Mas'ud? Ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla. Ayyul amali, manakah amalan yang ahabbu ilallah, paling disukai oleh Allah Azza yang maha gagah wa jalla dan maha agung itu, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Qala, Rasul SAW menjawab, apa? Kamu kepingin tahu amalan yang paling disukai oleh Allah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, mungkin kita semua sudah melaksanakan ini, salat pada waktunya. Begitu adzan, datang kita ke masjid. Qomat, kita sudah berada di masjid. Kita semua mungkin sudah menjalani ini. Ya, qultu, aku bertanya lagi, berkata lagi, tsumma ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kalau salat kami sudah salat ya Rasulullah. Amalan apa lagi selain salat yang disukai oleh Allah, paling disukai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, tsumma, kemudian birrul walidain. Nih nomor 2 ini. Birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tua, kepada ibu bapak. Bukan haji, bukan umroh, bukan puasa Ramadan, bukan loh ini. Bukan jihad fisabilillah, jihad nomor 3. Tsumma qultu, aku berkata lagi, tsumma ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Jadi saudara, dari sekian banyak amalan-amalan atau amal-amal soleh, perbuatan baik dalam Islam ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, nomor 1 adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapak. Ngaji nomor 3. Jadi kalau orang tuamu sakit, kamu urus orang tuamu, gak usah datang ngaji, gak apa-apa. Gak usah pamit pun gak apa-apa. Tapi kalau ngurusi orang lain, tunggu dulu, pamit dulu. Orang ngurusi orang tua, nggak usah pamit ngaji, nggak apa-apa. Kasih tahu belakangan nggak apa-apa, nggak pamit pun nggak apa-apa.
Nah, kita sudah apa belum? Kalau belum, jangan harap loh, awas loh, bisa nggak masuk surga loh kamu. Orang tuamu terkapar, nggak bisa apa-apa, nggak pernah kamu suapin. Pada waktu kecil kamu selalu disuapin, nggak pernah kamu cebokin. Padahal kamu waktu kecil dulu selalu tiap hari dicebokin. Awas loh, hati-hati loh. Yang masih punya orang tua ini, saya nggak tahu sampean tuh masih punya orang tua apa enggak. Saya sudah peringatkan. Ya Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Aku sudah menyampaikan ini ya Allah. Kalau di majelis ini masih ada orang-orang yang masih punya orang tua, masih punya ibu atau bapak atau ibu dan bapak dalam keadaan tua renta, tapi tidak pernah mengurusi, nggak pernah menengok, nggak pernah menyuapi, nggak pernah menceboki. Saksikan ya Allah, aku sudah menyampaikan kepada mereka ini ya Allah. Jangan tuntut aku lagi di akhirat ya Allah. Tuh. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, hati-hati ini mengenai ini. Kembali kepada ayat yang sedang kita bicarakan. Ya, wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisu sawa'am min ahlil kitab, min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Laisu sawa'a, tidaklah mereka sama, tidaklah mereka sama. Orang-orang ahli kitab itu tidaklah sama semuanya, kata Allah. Min ahlil kitab, sebagian dari orang ahli kitab, sebagian dari orang Yahudi dan Nasrani itu ummatun qaimatun, ada orang yang tegak, yang lurus, ada umat yang lurus, ada sekelompok orang yang lurus, yaitu mereka yang yatluna ayatillah, mereka suka membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di sebagian waktu malam, wahum yasjudun, dan mereka orang-orang yang mau bersujud kepada Allah. Nah, ini orang ahli kitab yang masuk Islam, kemudian sholat, kemudian baca Al-Quran, itu pahalanya 2 kali lipat, lebih banyak daripada kita. Ya, yang ketiga, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Qul la tu'minu bi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf ula wa yakhiruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Ini surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 107. Ya, Allah berfirman, Kul, katakanlah wahai Rasul, aminu bihi, berimanlah kalian kepadanya, kepada Allah, atau la tu'minu, tidak beriman. Silahkan kalian beriman kepada Allah atau tidak beriman. Nabi disuruh bilang begitu. Muhammad bilang pada manusia itu, berimanlah kalian. Atau kalau mau nggak beriman, ya sudah, silahkan nggak beriman. Gitu. Ya, terus innal ladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah diberi ilmu min qablihi, sebelumnya, idza yutla, maksudnya orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Taurat dan Taurat dan Injil yang dulu ketika Al-Quran belum turun, idza yutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhiruna, mereka pun menyungkur bersujud, lil azqan, kepada dagu-dagu mereka, mensujudkan dagu-dagu mereka, sujada, dalam keadaan sujud, wa yaquluna, dan mereka pun berkata, subhana rabbina, maha sucilah Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sungguh adalah janji Tuhan kami, sungguh pasti dilaksanakan, wa yakhiruna lil azqani yabkun, dan mereka itu orang-orang yang suka bersujud, yabkuna, sambil menangis karena ingat dosa-dosanya, wa yaziduhum khusyu'a, dan itu akan menambah mereka khusyuk. Jadi kalau kita bisa menangis karena Allah, karena ingat dosa-dosa kita kepada Allah, ingat kesalahan kita kepada orang tua, ingat bakti kita kepada orang tua kurang,
Halo, ini pada laki-laki ini Nabi mengajari kita apa itu? Nabi mengatakan a'dhamul haqqi 'ala rajul a'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli. Nah, sekarang baru ingat. A'dhamun nasi haqqan 'ala rajuli. A'dhamu yang paling besar, a'dhamun nas manusia yang paling besar, haqqan haknya, 'ala rajuli atas laki-laki, ummuhu adalah ibunya. Wa a'dhamun nasi 'alal mar'ati zaujuha. Dan jadi Nabi mengatakan manusia yang paling besar haknya. Tahu namanya hak, tahu enggak? Ada hak, ada kewajiban. Setiap orang, setiap manusia ada haknya, ada hak, dia punya hak dan punya kewajiban. Allah pun punya hak dan punya kewajiban. Hak Allah adalah disembah, kewajiban Allah adalah memasukkan surga orang yang menyembah kepadanya. Hak manusia adalah diperlakukan dengan baik, ya, dan kewajiban manusia berbuat baik. Itu. Nah, manusia yang paling besar haknya bagi seorang laki-laki itu adalah ibunya. Maksudnya begini, kalau sampai masih punya ibu, di hadapan ada dua pilihan. Saya punya uang, ibu saya perlu, istri saya juga perlu dia untuk belanja, untuk ngurusi anak-anaknya dan sebagainya. Ini uang ini dalam keadaan suatu saat mungkin kita di hadapan pada dilema. Pilih yang mana ini? Saya dahulukan ibu saya atau istri saya? Kalau saya dahulukan istri saya, ngomel-ngomel nanti istriku ini. Kalau saya dahulukan ibu saya, gimana ya? Nanti saya ngomel apa enggak? Gak usah pedulikan istrimu. Mau ngomel kah, mau apakah? Kalau ibumu perlu, tinggalkan dulu ibumu. Karena ibumu adalah manusia yang paling besar haknya melebihi semua manusia atas seorang laki-laki. Saya ulangi ya. Aku tadi ngomong apa? Tinggalkan ibumu, tinggalkan istrimu. Aku bilang tinggalkan ibumu gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu akhirat. Itu saking semangatnya aku nerangkan sampai keliru, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Saya ulangi ya, saya ulangi. Berarti Pak akan nggak ngantuk gitu. Jadi kalau saudara di hadapan ada pilihan, ibu perlu duit, istri perlu duit, mana yang didahulukan? Dahulukan ibumu walaupun istrimu ngomel ke apa, tinggalkan dulu istrimu itu yang ngomel-ngomel tuh. Nanti sebentar lagi juga ngomelnya berhenti. Kamu kasih uang lagi. Ini perlu ibumu dulu, dahulukan. Apalagi ibumu sakit. Uang itu jangan kamu pakai untuk umroh kalau ibumu sakit, bapakmu sakit, jangan kau pakai. Urusi ibu bapakmu dulu. Sakit mereka. Waktu sakit, waktu kamu kecil dulu sakit, bapak ibumu keroyo-royo. Tahu keroyo itu bahasa Solo ya? Apa itu? Apa Lin? Bahasa sini Lin. Pokoknya mendahulukan apa? Pontang-panting gimana caranya anak saya sakit ya, gitu loh. Mengerahkan semua daya upaya untuk mengurusi anaknya yang sakit, yang butuh uang sekolah, yang macam-macam itu. Nah sekarang giliran orang tua kita perlu sesuatu dari kita, kita kasih apa sama orang tua kita? Dia perlu makan, kita kasih enggak makannya? Kita urusi enggak makannya? Jangan-jangan di antara kita ini yang masih punya orang tua, hanya satu aja yang mengurusi. Ya. Jadi saudara sekalian, mari kita perbaiki diri kita ini, ya, karena di sini diterangkan oleh Allah, orang-orang ahli kitab pun mereka yang masuk Islam dapat 2 pahala. Nah kita ini yang sudah masuk Islam lebih dulu daripada mereka, mestinya kita jauh lebih baik daripada mereka dalam beramal ini. Jangan sampai kita kalah, gitu loh. Kita berbuat baiklah kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama kedua orang tua kita. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, a'dhamun nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu. Manusia yang paling besar haknya atas laki-laki adalah ibunya. Wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Dan manusia yang paling besar haknya atas seorang wanita adalah suaminya. Jadi kalau istri, kalau binian, perempuan itu, manusia yang paling nomor 1 harus diperhatikan itu suaminya dulu. Bangun tidur, lihat suaminya gimana, sehat, bagus. Nah udah, masih tidur, biarin dulu. Kalau waktunya bangun, bangunin, bangun sholat. Nah gitu.
Untuk anak laki-laki ibunya dulu. Bangun tidur bisa nengok ibunya, ya tengok. Nah kalau saya tadi cerita anak-anak saya, keluarga saya jauh-jauh semua dari Solo. Ibu saya tinggal dengan kami. Mereka tidak menengok, tidak bisa lihat tiap hari, tapi mereka selalu ingat. Geng, ibu perlu apa? Bapak perlu apa? Gitu, telepon sama saya. Bapak minta ini mas, ibu minta ini mas. Aku belum bisa cari uang. Ya, aku kabarin kakak-kakakku. Nah, sampean gitu dong. Punya ibu perlu apa? Tengok ibunya tiap hari. Kalau satu kota tiap hari dong. Sampai bisa nengok janda itu sana. Karena mau dinikahi gitu misalnya ya. Calon cari istri gitu. Bisa nengok tiap hari cari janda-janda syukur-syukur apa janda kembang gitu ya. Janda kembang opo juga enggak tahu. Nah, terus ini sempat kok masa nengok orang tuanya enggak, nengok ibunya enggak. Ini kita kebalik-balikin namanya. Jangan ada ya. Nah, saya kira itu aja untuk pagi hari ini. Nanti tambah stres saya kasih peringatan ya. Kita makan dulu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.